Real Madrid tengah tampil garang di awal musim berkat ketajaman Kylian Mbappe. Striker Prancis itu sudah mencetak 13 gol di semua kompetisi, 8 di La Liga dan 5 di Liga Champions. Namun, di balik performa Mbappe ada peran besar Arda Güler. Gelandang muda Turki ini tercatat sudah menyumbang 4 assist langsung untuk Mbappe, plus 3 gol yang ia cetak sendiri. Kombinasi keduanya menyumbang hampir 70% dari total gol Los Blancos musim ini. Data menunjukkan Güler memberikan umpan ke Mbappe setiap 13 menit, dengan 1 assist lahir rata-rata tiap 161 menit. Xabi Alonso pun menyebut duet Mbappe-Güler sebagai katalis utama permainan menyerang Madrid musim ini. Rodrigo kembali jadi sorotan setelah tampil konsisten bersama Real Madrid musim ini. Sempat dikaitkan dengan klub Inggris, winger asal Brasil itu akhirnya memilih bertahan di Santiago Bernabeu karena percaya pada proyek Xabi Alonso. Menurut ESPN, Alonso berhasil memahami karakter Rodrigo dengan menempatkannya di posisi kiri, area favoritnya. Berbeda dengan era Ancelotti, ketika ia sering dipaksa bermain di kanan. Meski menit bermainnya masih terbatas, Rodrigo merasa lebih stabil dan bahagia. Musim ini ia baru sekali jadi starter di La Liga dengan total 5 penampilan, rata-rata 24 menit per laga. Kontribusinya mulai terlihat di Liga Champions. Dalam laga kontra Kairat Almaty, Rodrigo mencatat 1 assist hanya dalam 20 menit, tanda bahwa ia siap mengemban peran lebih besar ke depan. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, memberikan dukungan penuh untuk Jude Bellingham usai dicoret dari timnas Inggris. Gelandang berusia 22 tahun itu memang kesulitan di awal musim setelah pulih dari cedera bahu dan tergusur Arda Güler. Musim ini, Bellingham baru bermain 100 menit dari 4 laga, dengan 1 kali menjadi starter ketika Madrid kalah 2-5 dari Atletico. Catatan tanpa gol dan assist membuat Thomas Tuchel mencoretnya dari skuad Inggris untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, Alonso yakin penurunan performa Bellingham hanya sementara. Ia percaya mantan bintang Dortmund itu akan segera kembali ke level terbaiknya dan kembali dipanggil timnas pada laga internasional berikutnya. Pep Guardiola menaruh penilaian tinggi pada Jeremy Doku. Winger 23 tahun itu dinilai tampil impresif, namun masih punya ruang besar untuk berkembang. Musim ini, Doku sudah mencatat 3 gol dan 3 assist dari 11 laga bersama Manchester City. Angka itu berpotensi melampaui kontribusinya musim lalu, yakni 8 gol dan 9 assist dalam 41 pertandingan. Guardiola menyebut kemampuan Doku dalam duel 1 lawan 1 luar biasa. Meski begitu, sang manajer menekankan pentingnya pemahaman permainan ofensif dan defensif agar kontribusinya makin komplit. Doku berpeluang kembali unjuk gigi saat City bertandang ke markas Brentford pada lanjutan Liga Inggris. Erling Haaland mengungkapkan kekecewaannya setelah Manchester City ditahan AS Monaco 2-2 di Liga Champions. 2 golnya sempat membawa City unggul, tapi penalti Eric Dier di menit ke-90 menggagalkan kemenangan. Usai laga, Haaland menyebut performa City di babak kedua tidak cukup bagus. Pep Guardiola menanggapi dengan tenang. Ia menilai kemarahan sang striker wajar karena tim gagal menang di depan mata. Guardiola bahkan mengaku senang melihat pemainnya berani menunjukkan rasa kecewa. Namun, ia menegaskan kritik untuk tim lebih baik dibicarakan di ruang ganti, bukan di depan publik. Manchester United kembali ke jalur kemenangan usai mengalahkan Sunderland 2-0 di Old Trafford pada pekan ke-7 Premier League 2025-2026. Setan Merah langsung menekan sejak awal laga. Mason Mount membuka keunggulan di menit ke-8 lewat tendangan voli memanfaatkan umpan Bryan Mbeumo. Benjamin Sesko kemudian menggandakan skor pada menit ke-32 setelah menyambar umpan Diogo Dalot. Meski dominan, MU gagal menambah gol di babak kedua. Sunderland sempat mengancam lewat tembakan Talbi di menit akhir, namun kiper Lamens tampil sigap. Tambahan 3 poin mengangkat MU ke peringkat 9 klasemen dengan 10 poin, sementara Sunderland tertahan di posisi 7 dengan 11 poin. Manchester United kembali ke jalur kemenangan usai menundukkan Sunderland 2-0 di Old Trafford pada pekan ke-7 Premier League 2025-2026. Mason Mount membuka skor lebih dulu sebelum Benjamin Sesko memastikan kemenangan lewat gol voli tajam di babak pertama. Performa impresif Sesko membuatnya terpilih sebagai Man of the Match versi Premier League. Selain mencetak gol, ia juga aktif membuka ruang dan menahan bola sehingga membantu serangan MU lebih hidup. Manchester United menemukan bintang baru di bawah Mistar. Senne Lamens, kiper 23 tahun asal Belgia, menjalani debut impresif saat MU menang 2-0 atas Sunderland di Premier League. Didatangkan dari Royal Antwerp musim panas lalu, Lamens akhirnya mendapat kesempatan tampil penuh dan langsung mencatat clean sheet dengan sejumlah penyelamatan penting. Mason Mount memuji sang kiper, menyebut kepercayaan dirinya jadi kunci kemenangan. Manajer Ruben Amorim juga memberi kredit, menilai Lamens tampil tenang berkat dukungan rekan setim. Meski debutnya berjalan manis, ujian berat sudah menanti. Usai jeda internasional, Lamens berpeluang menjaga gawang MU dalam laga panas kontra Liverpool.
Senne Lammens akhirnya menjalani debutnya bersama Manchester United dan langsung mencuri perhatian. Kiper asal Belgia itu tampil gemilang saat Setan Merah menang 2-0 atas Sunderland di Old Trafford pada pekan ke-7 Premier League. Didatangkan dari Royal Antwerp seharga 18,1 juta pound, Lammens sempat menunggu 1 bulan sebelum dimainkan. Hal ini sempat memunculkan keraguan soal kepercayaan Ruben Amorim. Namun, semua terjawab ketika Lammens tampil percaya diri, melakukan 2 penyelamatan krusial, dan menjaga gawangnya tetap bersih. Amorim menjelaskan, keputusan menunda debut Lammens adalah bagian dari proses adaptasi dengan tekanan Premier League. Pendekatan ini dipuji pengamat, termasuk mantan gelandang Everton, Leon Osman, yang menyebut langkah Amorim sebagai keputusan cerdas. Debut tanpa celah ini membuat Lammens kini dipandang punya potensi besar menjadi kiper utama Manchester United di masa depan. Arsenal meraih kemenangan penting dalam derby London usai menumbangkan West Ham 2-0 di Emirates Stadium pada pekan ke-7 Premier League 2025-2026. Declan Rice membuka skor di menit ke-38 lewat gol rebound, sebelum Bukayo Saka menggandakan keunggulan lewat penalti di babak kedua. The Gunners tampil dominan sejak awal, meski sempat dibuat frustrasi oleh pertahanan rapat tim tamu. Kiper Alphonse Areola juga beberapa kali menggagalkan peluang Arsenal. Tambahan 3 poin mengantarkan Arsenal ke puncak klasemen sementara dengan 16 poin, sementara West Ham terpuruk di peringkat ke-19. Barcelona kembali dibuat khawatir dengan kondisi Lamine Yamal. Pemain muda Spanyol itu mengalami kambuhnya cedera pangkal paha, hanya beberapa pekan setelah pulih dari masalah serupa. Pelatih Hansi Flick menegaskan Yamal masih butuh waktu untuk pulih. Perkiraan pemulihan mencapai 3 minggu, membuat peluang tampil di El Clasico kontra Real Madrid pada 26 Oktober masih belum pasti. Dia memang lebih baik, tapi belum baik, ujar Flick. Sulit memastikan, apakah 2, 3, atau 4 minggu lagi. Kami harus menunggu. Cedera ini berawal dari jeda internasional bersama timnas Spanyol. Flick sempat menuding pemainnya dipaksakan bermain meski belum bugar, tudingan yang sempat dibantah Luis de la Fuente. Flick menutup dengan harapan klub, pemain, dan federasi bisa lebih kompak dalam menangani kondisi Yamal. Arsenal menang 2-0 atas West Ham di Emirates, namun kabar buruk datang dari Martin Odegaard. Kapten The Gunners kembali ditarik keluar lebih cepat akibat cedera lutut, hanya 30 menit setelah kick-off, digantikan Martin Zubimendi. Ini jadi kali ketiga beruntun Odegaard harus keluar di babak pertama Premier League, setelah sebelumnya cedera saat melawan Leeds dan Nottingham Forest. Opta mencatat, gelandang Norwegia itu kini jadi pemain pertama dalam sejarah liga yang 3 kali beruntun diganti sebelum turun minum. Manajer Mikel Arteta menjelaskan Odegaard mengalami benturan lutut dan masih menunggu hasil pemeriksaan medis. Meski begitu, ia berharap cederanya tak terlalu serius. Liverpool kembali jadi korban drama menit akhir. Bertandang ke Stamford Bridge, The Reds kalah 1-2 dari Chelsea setelah Estevao mencetak gol penentu di injury time. Padahal, Cody Gakpo sempat menyamakan kedudukan usai gol Moises Caicedo di babak pertama. Namun petaka kembali hadir jelang peluit panjang. Ini kekalahan kedua beruntun Liverpool di Premier League, dan keduanya datang dengan cara yang sama, kebobolan di injury time. Pekan lalu, Crystal Palace juga menekuk mereka lewat gol Edin Ketia. Arne Slot mengakui timnya dominan, tapi gagal menjaga fokus di momen krusial. Margin seperti inilah yang tidak bisa kami dapatkan saat ini, ujar Slot. Ironisnya, di awal musim Liverpool justru sering menang berkat gol telat. Kini, injury time berbalik jadi momok menakutkan. Bayern Munich meraih kemenangan 3-0 atas Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Luis Diaz mencetak 2 gol, sementara Harry Kane menyumbang 1 gol yang menegaskan statusnya sebagai top scorer. Gol tersebut membuat Kane menorehkan rekor, 11 gol dalam 6 laga awal Bundesliga, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Striker Inggris itu juga baru pekan lalu memecahkan rekor sebagai pemain tercepat yang mencapai 100 gol di klub Liga Top Eropa. Namun kabar buruk menghampiri Bayern. Kane sempat bermasalah dengan engkel kanannya setelah benturan dengan kiper Frankfurt, João Santos. Meski tetap bermain hingga akhir, cederanya memicu kekhawatiran jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Inggris. Kane menegaskan kondisinya baik dan hanya perlu istirahat beberapa hari. Saya akan tetap bergabung ke timnas hari Senin, tegasnya. Manchester United meraih kemenangan kandang ketiga musim ini setelah menundukkan Sunderland 2-0 di pekan ke-7 Premier League. Bermain di Old Trafford, Mason Mount membuka keunggulan cepat pada menit ke-8, sebelum Benjamin Sesko menggandakan skor di menit ke-31. Babak kedua berjalan lebih lambat, namun MU sukses menjaga keunggulan berkat pertahanan solid. Laga ini juga menandai debut kiper anyar Senne Lammens yang tampil meyakinkan dengan 3 penyelamatan. Usai pertandingan, manajer Ruben Amorim mengakui performa timnya belum sempurna, namun menilai para pemain semakin matang dalam mengamankan hasil. Ia memuji Lammens dan menyebut clean sheet ini penting untuk membangun kepercayaan diri tim. Dengan tambahan 3 poin, MU kini mengoleksi 10 angka,
9 diantaranya diraih di kandang sendiri.